Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan video penjelasan tentang flip-flop SR menggunakan gerbang NAND. Perkenalkan, nama saya Arif Musadik Seldi dengan NPM 2404111011021 dari Universitas Syah Kuala, jurusan Teknik Komputer, Fakultas Teknik. Tujuan video ini adalah untuk menjelaskan bagaimana cara kerja flip-flop SR berbasis gerbang NAND mulai dari teori dasar hingga implementasi praktisnya di aplikasi simulasi seperti Electronic Workbench. Kami berharap video ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan mudah dipahami. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai penjelasan mengenai flip-flop SR. Selamat menyaksikan. Setelah memperkenalkan diri, sekarang mari kita masuk ke pembahasan utama, yaitu flip-flop SR menggunakan gerbang NAND. Apa itu flip-flop SR? Flip-flop SR adalah rangkaian logika sekuensial yang memiliki dua keadaan stabil, yaitu set dan reset. Flip-flop ini digunakan untuk menyimpan satu bit informasi, di mana keluaran utamanya adalah Q dan Q action. Flip-flop SR dapat dibangun dengan dua gerbang NAND yang saling terhubung. Rangkaian ini memiliki dua input, yaitu S sebagai set digunakan untuk mengatur output Q menjadi 1, R sebagai reset digunakan untuk mengatur output Q menjadi 0. Selain itu, terdapat dua output. Q menunjukkan keadaan utama dan Q action merupakan kebalikan dari Q. Untuk memahami konsep ini lebih jauh, mari kita coba membuat dan mensimulasikan rangkaian flip-flop SR ini di aplikasi Electronic Workbench. Dengan simulasi ini, kita dapat melihat secara langsung bagaimana perubahan pada input S dan R mempengaruhi output Q dan Q action. Ayo, kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan rangkaian flip-flop SR menggunakan gerbang NAND di aplikasi Electronic Workbench. Di sini saya sudah menyiapkan rangkaiannya dan saya sudah menyiapkan juga tabel kebenarannya. Langsung saja kita melakukan percobaan pertama, yang dimana berdasarkan tabel kebenaran ini S itu sama dengan 1 dan R itu sama dengan 0. Nah, kalau 1 itu garisnya itu ke atas, kalau 0 itu garisnya ke bawah. Dapat kita lihat hasilnya, yaitu Q action ini tidak menyala lampunya. Kenapa? Karena Q action ini bernilai 0. Nah, sedangkan Q ini menyala karena Q ini bernilai 1. Situasi ini disebut juga sebagai set. Nah, kita langsung saja ke percobaan kedua berdasarkan tabel kebenaran, yaitu yang dimana A-nya itu 1, R-nya itu 1. Nah, seperti sebelumnya, hasilnya sama seperti sebelumnya, yang dimana Q action-nya itu adalah 0, maka lampu tidak menyala, dan Q biasanya itu menyala, yang berartikan nilainya 1. Kondisi memori ini adalah sebuah kondisi yang dimana dia akan mengingat kondisi dari rangkaian sebelumnya. Lanjut ke percobaan ketiga berdasarkan tabel kebenaran ini, yaitu S sama dengan 0 dan R itu sama dengan 1. Nah, dapat kita lihat ada perubahan, yang dimana Q action-nya ini menyala, yang berarti nilai ini menjadi 1. Nah, dan Q biasa ini menjadi 0 dan lampunya mati. Kondisi ini disebut kondisi reset. Lanjut ke percobaan keempat, yang dimana A itu sama dengan 1 dan B itu 1. Nah, dapat kita lihat hasil akhirnya itu tidak ada perubahan seperti percobaan sebelumnya. Kenapa? Karena kondisi ini sama seperti sebelumnya, yaitu ini adalah kondisi memori, yang dimana dia akan mengingat kondisi sebelumnya. Nah, percobaan seterusnya kita akan mencoba yang dimana S-nya itu sama dengan 0 dan B-nya itu sama dengan 0. Dapat kita lihat hasil akhirnya, yaitu adalah Q action-nya yang menyala dan Q-nya menyala, yang dimana nilainya sama-sama 1. Nah, kondisi ini disebut kondisi invalid. Kenapa? Seharusnya dalam percobaan ini hasil akhirnya itu tidak boleh sama-sama 1, atau Q action dan Q-nya ini tidak boleh menyala. Baiklah, setelah kita melakukan percobaan tadi, teman saya akan melanjutkan tugas saya, yaitu dia akan menjelaskan tabel kebenarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jilan Fitnandia Iskandar, Letting 23. Jadi ini tadi sebelumnya kita udah dijelaskan apa itu flip-flop SR. Jadi kita sekarang akan melihat kondisi dari flip-flop SR-nya dalam bentuk tabel kebenaran. Jadi sebelum kita jelaskan ini bentuk tabel kebenaran yang ada di sebelah sini tuh, kita harus tahu itu state-nya, yaitu ada satu invalid state, reset state, set state, sama state yang nggak ada perubahannya. Jadi sebelum nanti jelasin, kita lanjut dulu. Dan ini tabel kebenaran flip-flop SR9.
Jadi ini kan tabel kebenaran yang biasa, ya ada 00, ada 01, 10, 11. Jadi sebelum nanti kita ngerti ini, nanti kan dijelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya, kita harus tahu dulu apa itu state-statenya dan apa maksudnya. Jadi kan invalid state itu dimana waktu set sama resetnya tuh sama-sama 0. Jadi kalau sama-sama 0, maka Q accent sama Q-nya tuh akan sama-sama 1. Dan waktu mereka sama-sama 1 kan berarti kan itu invalid, karena soalnya kan nilainya harus berlawanan. Biar state-nya stabil tuh harus berlawanan. Dan misalnya reset state itu dimana waktu resetnya itu adalah 1, R-nya sama dengan 1. Jadi dengan kalau R-nya 1, maka Q-nya itu akan jadi 0, dan Q accent itu akan jadi 1. Keterbalikannya itu sama set state, dimana setnya itu adalah 1, jadi Q-nya adalah 1, dan Q accent-nya sama dengan 0. Nanti bisa kita lihat di tabelnya. Dan yang nggak ada perubahan itu dimana setnya itu adalah 1 dan resetnya juga sama 1. SR-nya sama-sama 1. Dan di situ kan maka flip-flopnya itu akan mempertahankan keadaan yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya keadaan sebelumnya reset state, maka dia akan tetap reset state. Nah, kita lihat di bentuk sini. Ini kan ada tabel tadi. Jadi di baris pertama kita bisa lihat. Itu adalah set yang set state. Karena itu setnya yang S-nya yang 1. Berarti Q-nya adalah 1. Nah yang di baris kedua nih itu yang nggak ada perubahan, karena set sama reset itu sama-sama 1, jadi maka nggak ada perubahan, maka dia tadi keadaan sebelumnya itu adalah set. Nah di baris ketiga nih kita bisa lihat itu adalah reset state, karena soalnya R-nya yang 1. Habis itu yang keempat tuh sama juga, yang nggak ada perubahan, maka nanti dia akan tetap ke reset state. Dan yang kelima nih yang nggak invalid, karena mereka tuh satu-satu Q accentnya sama Q-nya tuh sama-sama 1, jadi nggak bisa. Nah, jadi ini dia tabel kebenaran flip-flop SR9. Jadi kan ini Q sebelumnya itu kan keadaan yang sebelumnya. Jadi kan sebelumnya nggak ada keadaan apapun, jadi makanya X ya. Jadi kan invalid state nih, karena 00 itu adalah invalid state. Jadi 01 itu adalah reset, 10 itu adalah set, dan 11 itu sama dengan nggak ada perubahan. Jadi bisa kita lihat di ujung sini kalau itu tetap dia set state-nya. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Juanda Ramadan, NPM 2404111101020, salah satu member dari kelompok 1 yang akan membahas tentang logika digital SR flip-flop, berasal dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Komputer. Salam kenal. Oke teman-teman sekalian, akhirnya kita sampai nih di kesimpulan pada materi kita pada kali ini. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi SR flip-flop adalah SR flip-flop sendiri itu salah satu jenis rangkaian penyimpan data dalam suatu sistem digital yang dapat kita gunakan untuk menyimpan satu bit informasi. Flip-flop ini sendiri memiliki dua input utama, yaitu S ataupun set dan R ataupun reset, yang dapat mengontrol kondisi outputnya ketika kondisi pertama, S sama dengan 1 dan R sama dengan 0. Ia akan mengatur suatu output ke dalam kondisi 1 ataupun set. Kondisi kedua, S sama dengan 0 dan R sama dengan 1. Ia akan mengatur output ke dalam suatu kondisi 0 ataupun reset. Kondisi ketiga, S sama dengan 0 dan R sama dengan 0. Ia akan mempertahankan suatu kondisi output yang terjadi pada sebelumnya ataupun hold. Kondisi keempat, S sama dengan 1 dan R sama dengan 1. Ini merupakan suatu kondisi yang tidak valid ataupun invalid yang harus kita hindari nih, karena dapat menyebabkan suatu output dapat tidak terdefinisi. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya, mengapa sih outputnya itu tidak dapat terdefinisi? Nah, jadi teman-teman sekalian, yang menyebabkan suatu output tersebut tidak terdefinisi ialah sifat eksklusivitas dari key dan keybar. Key dan keybar, ketika ia memiliki sifat komplement, maka ia akan menjadi key tidak sama dengan keybar. Maka dari itu, outputnya itu menjadi tidak terdefinisi. Nah, jadi teman-teman sekalian, SR flip-flop sendiri merupakan dasar dari elemen memori dalam sistem digital. Penggunaannya sangat penting dalam aplikasi yang membutuhkan penyimpanan sementara data, seperti counter, register, sistem clock, dan lain-lain. Nah, untuk mengatasi suatu kondisi invalid ini, biasanya sih digunakan jenis flip-flop lain yang lebih canggih lagi daripada SR flip-flop, seperti JK flip-flop ataupun tambahan mekanisme pada kontrol SR flip-flop. Nah, jadi gimana teman-teman? Udah pada ngerti ya tentang materi SR flip-flop ini? Kami harap kalian dapat mengerti nih tentang pembahasan SR flip-flop ini, agar ilmu yang kami berikan kepada kalian itu menjadi semakin bermanfaat dan kalian dapat menyampaikannya pada teman-teman kalian yang lain. Mungkin cukup sekian pada materi kami hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun penyampaian kata. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.